Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, ciki mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait masih dengan seputaran podcast Aisyar Khalid di Bang Densu ya. Nah, di sini ada reaksi atau tanggapan ini baru menanggapi Bunda Lia SR karena mungkin beliau ini sibuk teman semuanya ya, seperti Bu Bidanena, Bunda Molesop sudah teman semua yang lainnya ya, ini tinggal Bunda Lia SR. Sepertinya kalau tanggapan atau respon dari Bunda Lia SR ini mesti secara detail teman ya. Ini videonya kurang lebih hampir 1 jaman teman. Waduh, kita dengarkan ya secara apa namanya, baik-baik dan detail ya. Di sini ada keterangan status Aifu sebenarnya. Nah, why Ais cancel collab. Nah, mengapa ya Aisyar bisa batal collab. Nah, ini membahas terkait intinya di sini Bunda LSR membahas terkait ini teman, status Aifu sebenarnya dan juga kenapa batalnya live bersama Fuji kala itu teman semuanya. Oke. Untuk teman jangan lupa ya tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Namun sebelum lanjut, subscribe dulu ya channel saya ini Cak Mamnyu. Oke. Langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Assalamualaikum, sorry ya guys, baru sempet bikin, ya baru sempet ngeriak ya kan. Gue baru selesai training, ya gue baru selesai training ya, walaupun semalam gue udah nonton, tapi gue tuh nonton sampai 3 kali loh ya. Ya biar gue bener-bener bisa meresapi ya YouTube-nya Kodensu. Cuma sebenarnya ada yang bikin bingung gue loh, kok bisa nggak trending ya? Maksud gue dengan views yang sudah berjuta-juta seperti itu, nggak trending sama sekali loh. Ya oke lah, nggak harus trending nomor 1 gitu loh, tapi kan minimal ada trending cuy. Dalam 1 jam aja dia udah berapa gitu ya. Kayaknya ada entah kesalahan algoritma apa atau apa, nggak ngerti lah. Tapi yang jelas ya, viewsnya itu sekarang udah 2 jutaan lebih ya kan. Berarti ya banyak yang penasaran juga ya. Walaupun kata Furel ya, anyepin aja segala macam. Kenapa sih Furel, lu tuh tar malam ya gue posting roastingan gue, lihat aja lu ya. Jadi sebenarnya tadi pagi ya, habis bangun subuh itu, gue tuh tiba-tiba baca lah ada roastingan Furel ini kan. Sebenarnya gue udah nge-react, cuma belum gue post. Lihat aja ya, gue post di jam kunti. Udah keburu gue ini soalnya udah apa ya, udah emosi lah gue ya. Tapi ya mungkin ini akan ada menyinggung beberapa pihak ya kan. Tapi ya bodo amat gue, karena ya mereka juga udah keterlaluan dan menurut gue ya sudah. Intinya oke, sorry kelamaan introduction. Jadi gue tuh sampai nonton 3 kali ya kan, terus di bagian-bagian tertentu gue ulang-ulang terus biar gue tuh bisa meresapi. Oke, kesan pertama gue ya. Yang pertama tentu saja Aisyar ganteng banget di sini ya. Ada beberapa scene dia itu yang menggemaskan menurut gue. Ya kan? Ya pokoknya cute aja gitu kan, ya kan? Dan ternyata timnya Kodensu juga banyak yang terkesan ya kan. Kemarin tuh ada beberapa VT yang terpost ya, mereka sangat terkesan dengan kehambelan dan positif vibe-nya Aisyar gitu ya. Bahkan Kodensu juga ada beberapa komen-komen dia tuh yang menurut gue itu his personal impression ya terhadap Aisyar, kayak wah kamu baik juga ya, terus sabar, terus gentle gitu kan. Ya, itu kan personal impressionnya Kodensu terhadap Aisyar ya kan. Jadi ya, itu yang pertama, ganteng udah pasti. Yang kedua, kelihatan memang dia nervous dan kayaknya nggak terlalu lepas menurut gue. Jadi memang terlihat banget dia hati-hati ya dalam ngomong. Dan ya memang dia kan kalau ngomong tuh pasti berpikir dulu. Tapi di sini tuh kayak dia tuh memang apa ya, kayak nahan gitu loh. Maksud gue tuh beda banget ya waktu kalau lu pengen banget lihat
Aisar yang sesungguhnya nih ya, sebelum negara api sebelum para hater menyerang, itu di podcast Celos. Nah itu di situ dia kelihatan banget lepas, asik, tanpa beban gitu kan. Dan kalau di Atta itu sudah mulai ini ya, dia mulai agak mikir. Nah yang di Kodensu ini dia benar-benar berhati-hati sangat dalam berbicara ya kan. Ya karena dia paham ya kan, setiap ucapan dan diksi dia itu pasti akan digoreng, diinterpretasikan oleh para haters ya kan. Dan ternyata masih gitu loh ya, sampai saat ini pun dengan penjelasan dia di podcast yang begitu aman menurut gue, nggak ada menyenggol siapapun ya. Walau maksud gue menyenggol pun itu sangat tipis, dan dia pun tetap meminta maaf ya kan. Pun masih gitu ya haters ini menggoreng. Makanya tetap gue posting nanti malam roastingan gue, lihat aja lo ya. Nah jadi ya di situ dia sangat berhati-hati. Dan sekali lagi kita mendapat hint ya, mendapat petunjuk bahwa memang ya Aisar ini komunikasinya ya kan Kodensu aja ya kan udah 2-3 bulan baru bisa ya kan reach Aisar ini kan. Ya alhamdulillah Kodensu nggak ada pikiran negatif ya kan, nggak ada jadi dendam, jadi ilfil atau apa gitu kan. Tetap berusaha positive thinking dan tetap berusaha reach Aisar untuk podcast di tempat dia, dan akhirnya pun kan terjadi podcast itu ya kan. Oh iya Sar, lu kan kemarin sempat ditanya kan di podcast apa kelemahan. Lu kan bilang kelemahan lu cuma friendly itu aja kan. Satu lagi Sar, komunikasi Sar lu tuh. Komunikasi lu tuh menurut gue ya masih perlu lu improve gitu loh. Especially lu sekarang kan ya konten kreator gitu kan, yang sudah sangat-sangat famous ya. Jadi you should really respond all the leads, all the opportunity ya yang sudah datang ke lu Sar gitu. Karena memang banyak nih ya komplain ya dari para calon customer lo bahwa lu tuh sulit untuk di reach, sulit untuk dihubungi gitu kan. Jadi kalau boleh menambahkan nih ya Sar, mungkin lu kelemahan lu tuh salah satunya di komunikasi gitu. Oke, next ya, kalau gue bilang ya ini kita intisari aja ya, intisari dari semua kegalauan, teka-teki ataupun pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita wondering ya kan, terutama soal live. Nah ini live juga mau gue bahas nih karena mix banget nih ya responnya ya. Kalau gue ya, kita lihat dari sisi percintaan dulu ya. Yang pertama itu jelas clear ya kalau dia memang beneran naksir ya, beneran naksir sama F. Ya kan, dia memang ada niat baik untuk berkenalan, bukan cuma kenal-kenalan doang untuk konten ya, seperti ke Mamari ya kan. Beda banget niatnya ya. Kalau ke Mamari kan dia memang pengen konten ya kan. Tapi kalau sama si F, gue nyebutin pula Mamari ya kan. Kalau sama si F itu clean and clear, even itu sudah berulang-ulang kali dipancing sama Kodensu bahwa dia memang niat awal itu memang bener-bener naksir ya. Naksir dulu lah, bener itu ya kan. Gue mau kenalan sama lu karena gue naksir cuy ya kan. Jadi dia emang beneran naksir sama F, makanya dia nekat untuk berkenalan di ring tinju tersebut. Dan sudah jelas kan kalau memang cocok, oke, ya kan, asik, nyaman, ya kenapa enggak diseriusin gitu loh ya kan. Nah cuman bener ya kan kata Ais ya kan, ya tadi mungkin dia juga tidak mengantisipasi seperti yang udah pernah gue bilang ya kan. Tidak mengantisipasi kalau ternyata ya kan fans F ini sangat-sangat udah kebelet gitu.
kebelet pengen segera gitu ya pacaran, jadian atau apapun itu gitu loh. Dan di sini juga clear ya kalau gue lihat di podcast Densu ini clear sebenarnya dia memang selama 3 tahun ini nggak akan mau pacaran gitu loh. Tapi bukan berarti dia itu nggak serius, paham nggak sih? Bisa bedain nggak sih? Maksud gue tuh dia nggak mau pacaran karena terkait syariat ya kan, karena dia tahu pacaran itu haram. Selain itu tadi ya alasan dia tuh nggak mau cepet bosen. Anak ini kan orangnya bosenan ya kan, jadi ibaratnya udah tahu semua tentang dia nggak surprise lagi dong ya kan. Tapi karena kan ketika lu pacaran itu lu jadi gak terlalu bebas sih memang. Dan itu nyambung dengan prioritas Aisar selama 3 tahun ini bahwa dia memang lebih fokus ke karir. Memang betul kalau gue bilang kan ada nih alasan kalau lu tuh bukan prioritas makanya lu tuh gak dikejar. Ya mungkin memang bener sih. Ada benernya juga gitu loh bahwa untuk saat ini secara percintaan itu memang bukan prioritas dari Ais gitu loh. Ais itu saat ini prioritasnya karir, makanya dia nggak mau pacaran ya kan. Tapi bukan berarti dia itu nggak mau serius sama Eva, nggak sih? Bisa lo bedain nggak sih? Ibaratnya tuh gue akan simpan aja, bukan simpan sih salah. Intinya gue tuh memang mau serius sama lo, tapi ibaratnya gue tuh pengen tahu lo dulu nih gitu loh ya. Kira-kira selama proses perkenalan ini sebagai teman, kira-kira lo nih cocok gak ya sama gue yang akhirnya bisa gue seriusin, paham gak? Ya di situ sih sebenarnya. Cuma kan ini karena udah keburu tadi kebelet ya kan. Kalau gue sih ngomongnya kebelet aja lah. Udah keburu kebelet, berekspektasi lebih, harus segera hana ini, membuat keadaan ini menjadi tidak nyaman gitu loh ya. Paham gak maksud gue? Jadi memang ya tadi kan Ais kan pun udah jelasin kan, pun sudah jelaskan kan, nggak mungkin pula orang kenalan langsung mau bercinta tuh sebenarnya pacaran ya. Kalau di istilah, menurut gue istilah dari Ais itu bercinta tuh pacaran. Masa iya lu baru kenalan udah langsung bercinta gitu loh. Memang makanya gue bilang tadi ada perbedaan pandangan dan perbedaan cara menseriusi cewek kalau gue bilang. Ya dari sisi cewek nih kan karena lu ibaratnya udah kayak seolah-olah berkor-kor naksir banget sama gue, tapi kok lu effortnya begitu doang gitu loh. Nah sementara Aisar ini kan mikir ya udahlah gue kan udah clear memang naksir lo, pengen kenalan sama lo. Cuma karena sekarang ini gue fokus karir, jadi gue emang belum bisa nih effort yang seperti lo minta gitu, paham gak maksud gue? Jadi memang ada perbedaan, tadilah memang not on the same page. Yang cewek pengennya seperti ini, yang cowok pengen dimengerti kalau ya gue ini lagi nyari duit dulu gitu, paham gak maksud gue? Karena kan si Ais sendiri bilang tiba saatnya, itu tuh ada di menit keberapa tuh. Dia kan bilang, nanti nih kalau gue udah umur 28, 29 nih ibaratnya memang dia di umur itu memang sudah target nikah, gua akan cari cewek itu. Kan dia ngomong kayak gitu. Jadi kalau memang pengen lu eprot yang lu bilang itu guys, or F, ya you have to wait for 3 years. Karena Ais akan melakukan eprotnya ketika masa itu datang. Makanya lu Furel ya, kalau nggak mau F itu direbut sama Ais, buruan lu merit sebelum 2028. Soalnya ya, kalau udah 2028 terus Aisar ini nih masih masih penasaran sama F ya, masih cinta dia sama F, masih suka dia sama F, yakin gue dikejar dan yakin gue pasti dapet.
Lah, iyalah pasti dapat. Lah problemnya Aifu ya. Aisar itulah pujaan hatinya F. Paling satu aja kelemahan dia, friendly. Ya tergantung Aisar aja gimana meyakinkan F gitu loh. Cincai lah itu. Problem Aisar cuma dua. Eprot sama friendly. Iya kan? Eprot. Nah tadi. Lu kalau gak mau F itu direbut. Lu buruan iket. Sebelum 2028. Kalau 2028. Apa? Belum merit juga. Hati-hati lo Hati-hati lo. Pasti tuh kalau Ais masih ini nih masih menyimpan rasa cinta rasa cinta ke F, pasti dikejar sama dia. Tinggal dia jelasin aja masalah friendly. Aman lah itu. Friendly itu hanya bisa dibuktikan sama sikap sama waktu gitu lah ya. Tergantung Aisar aja lah gimana meyakinkan F gitu kan. Tapi kan yang paling krusial itu kan eprot. Karena F itu suka dieprot gitu loh. Nah gitu loh Furel ya. Jadi buruan lah kalian merit. Buruan diikat ya biar kagak ketar-ketir loh. Jadi ya udah ya clear ya geng ya. Tapi terserah lah. Haters gonna hate. Ya kan, haters gonna hate. Yang masih mau mengira, masih mau bersuuzon kalau Ais itu memang hanya pansos mempermainkan dan lain sebagainya, ya terserah lu semua ya kan. Yang penting kan dia sudah menjelaskan niat baiknya kalau dia memang beneran naksir, memang ada niat buat serius, ya kan. Kan yang penting itu. Selama ini kan yang dipermasalahkan adalah itu, niat lu tuh serius apa kagak gitu loh, mempermainkan orang apa kagak ya kan. Nah sekarang kan sudah clear. Ya tapi kan gak bisa juga. Maksud gue gini cuy ketika lu ngomong lu tuh harusnya serius kejar ya gak bisa. Orang memang sekarang prioritas dia bukan itu kok gitu loh. Prioritas dia memang karir ya. Kalau ternyata si F tidak bisa menerima ya kan. Maksudnya nggak ya sebenarnya F bingung juga sih. Maksud gue tuh ya intinya sekarang itu memang mereka not on the same page ya kan. Itu aja sih ya kan. Ya udah itu aja. F kebelet pengen pacaran, Aisar belum, gitu aja. Ya kalau misalnya lu menyalahkan, harusnya kalau memang lu gak niat pacaran ngapain lu? Ya artinya lu emang kebelet cuy. Emang gak boleh ya kalau orang mau kenalan dulu. Maksud gue tuh ya Aisar juga gak menyangka aja juga sih kalau misalnya ternyata impactnya tuh kayak gini. Dia juga gak akan cuy manggil-manggil F di ring tinju cuy ya. Gak akan mungkin dia se-ekspresif itu kalau tahu akan berimpact seperti ini gitu loh. Ya dia pikir kan F ini mungkin fansnya biasa-biasa aja, atau enggak mungkin enggak akan terlalu dituntut sana sini ketika tuntutan itu enggak berhasil, terus akhirnya huru hara sebegitunya kan. Dia kan juga enggak menyangka bro gitu loh. Maksud gue tuh ngapain juga sih kita tuh harusnya lo ya nggak bisa harusnya lah. Lo emang orang naksir mau gimana? Gitu loh. Emang dia naksir terus dia memang pengen begitu cara kenalannya, mau gimana gitu loh. Tapi ya udahlah ya. I mean nggak perlu dibahas lagi. Maksud gue dia diperpanjang lebar pula gue ngejelasin ini. Intinya Aisar itu serius ya. Nggak, dia memang bahkan dia sendiri bilang dekat ya kan, bahwa hubungan dia sama Fuji tuh dekat loh ya. Dia nggak lagi bilang teman cuy. Selama ini kan selalu kamuflase, enggak lah teman lah, kita semua teman lah. Nggak ada tuh dia bilang iya dekat, dia bilang gitu kan. Dekat tuh dengan kayak ya ada hati gitulah. Iya kan, jadi memang lebih dari teman cuy gitu loh.
Janganlah kalian tuh pungkiri itu gitu loh. Udah clear ini hubungannya dekat lebih dari teman. Tapi untuk menuju ke jenjang berikutnya apa yang lo bilang jadian pacaran. Gak bisa gitu loh. Kenapa gak bisa ya tadi cuy. Memang saat ini bukan prioritas untuk bercinta. Untuk pacaran. Yang kedua terlalu banyak yang menghalangi baik itu netizen maupun circle sehingga membuat keadaan itu nggak nyaman ya yang nggak nyaman karena di push dan di selalu prasangka buruk. Nah yang ketiga nih terakhir yang membuat semakin mundurnya Ais ya karena sudah ada seseorang yang nimbrung ya kan, yang mendekat gitu kan, mendekati F dan F ternyata merespon gitu kan ya. Gue nggak tahu juga ya kenapa F merespon, apakah ingin membuat jealous Ais ya kan, atau memang dia juga kecantol sama V gitu loh ya kan, kita nggak tahu iya kan. Maksud gue tuh ya karena Aisar sendiri di podcast Densu kemarin bilang kalau dia dekat. Nggak mungkin kan Aisar sebegitu GR-nya ngomong dekat kalau memang nggak dekat, paham nggak maksud gue? Jadi ya sudahlah, tapi whatever lah, apapun yang dilakukan F itu hak dia juga. Atau sekarang Ais juga mungkin udah move on ya. Maksudnya tuh ya move on lah. Mau gimana lagi ya kan, karena dia pun mungkin tidak bisa memberikan harapan atau sesuatu seperti yang diinginkan F alias pacaran tadi gitu loh. Ya bisa aja kan. Ibaratnya no deal lah gitu ya. Untuk saat ini tuh no deal dulu gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu 3 tahun lagi. Kalau 3 tahun lagi yakin gua bisa pacaran. Karena kan memang Ayah sendiri bilang ya kan. 3 tahun lagi gue emang mau nikah, gue cari itu cewek ya kan. Nah itu ya. Nah yang kedua nih yang paling seru ya, masalah live ya kan. Masalah live ini yang menjadi polemik ya kan. Menjadi polemik, intinya masih disalahkan di sisi Aisar. Jadi gini ya, buat para follower-follower yang nggak ngerti masalah dunia marketing and sales. Makanya lu tuh ya kalau jadi fans itu, kalau nggak paham tentang dunia tersebut, dunia bisnis, dunia entrepreneurship, dunia marketing and sales, nggak usah banyak bacot gitu loh ya. Makanya jadi orang tuh belajar, upgrade lah diri, upgrade lah knowledge, biar paham bahwa sesungguhnya di dunia ini nggak cuma masalah percintaan cuy ya. Nggak cuma masalah ya percintaan lah. Ya kan? Ada yang namanya dunia politik, ada yang namanya dunia bisnis, ada yang namanya dunia apa lagi nih ya? Dunia entertainment gitu kan. Media and entertainment gitu loh, paham gak lu? Dunia ya berbagai macam bidang segmen gitu loh. Jangan lu karena lu hanya paham dunia percintaan nih kan, padahal lu sendiri yang dungu tolol, lu bersabda-sabda gitu loh, masih juga nyalahin nih kan. Case batalnya collab Aifu kemarin ya di tanggal berapa tuh, 24 ya kan, gitu loh. Jadi gini ya geng, sekali lagi gue tahu ya mungkin ada beberapa ada yang terutama yang Furel lah ya. Furel ya yang pasti tidak akan menerima reaction gue ini karena ya tadi gue kan fans Aisar, pasti gue akan bela Aisar. Ya terserah lu, ya kan? Nah kalau gue sih ini ingin menjelaskan dari sisi ya kebetulan ini kan dunia yang gue gelutin juga Jadi gue juga paham sikap yang diambil oleh Aisar terkait no deal dia dengan salah satu brand brand skincare itu. Nah jadi gini geng kita langsung jam aja.
Aisar kan udah bilang ya terkait pembatalan collab itu ya. Jadi memang betul ternyata sebenarnya ya kalau gue bilang ketika statement ini kalau gue bilang ya salah narasi yang mengatakan Ais membatalkan collab itu salah. Kalau menurut gue yang membatalkan collab ya brandnya lah. Ya kenapa gue bilang begitu ya, karena kan yang menginisiasi collab itu kan brand di last minute, ya kan? Dan ternyata ketika dia offering suatu kontrak kerjasama yang baru, which is itu collab, dan ternyata tidak deal, ya kan? Tidak deal dengan si konten kreator tersebut, karena konten kreator tersebut menawarkan rate, ya kan? Rate yang ternyata tidak diterima oleh si brand tersebut gitu loh. Ya kan berarti kan dari mana ceritanya kalau si Ais yang ngebatalin gitu loh. Hah? Kalau ibaratnya kalau memang itu deal, ya kan, deal, memang harganya sudah deal terus tiba-tiba nggak jadi, baru lu bilang membatalkan gitu loh. Lah ini kan memang belum terjadi kesepakatan gitu loh. Baru mau ada kesepakatan tapi ternyata tidak sepakat gitu loh. Karena ternyata si brand tidak menerima rate yang diberikan oleh si Ais gitu kan. Paham gak maksud gue? Ya, dan berarti kan gak bisa lu bilang itu yang membatalkan Ais gitu loh. Tapi mungkin gini, kemarin itu karena ada narasi kalau Ais ini membatalkan collab, ya kan. Memang sebenarnya di sini tuh agak sedikit missing link, karena waktu itu kan Ais memang pernah bilang kalau dia mau collab tanggal 24 dengan Ayang Aku. Nah, dimana Ais kan ngomong itu kan kalau nggak salah di akhir Januari nggak sih, ibaratnya itu memang masih jauh gitu kan, di akhir Januari atau di awal Februari gitulah, ya kan. Tapi kan masalahnya di podcast Densu kan Ais bilang kalau tawaran untuk collab bareng Fuji itu terjadi di last minute gitu loh. Paham gak maksud gue? Nah jadi makanya seolah-olah Ais itu membatalkan karena kesepakatan collab ini seolah-olah sudah deal gitu loh. Paham gak maksud gue? Paham gak? Kalian bingung gak nih? Jadi memang di sini tuh agak sedikit miss-nya dan tricky-nya itu adalah Ais memang pernah bilang kalau dia mau collab sama Ayang Aku, tapi kita nggak tahu lah ya Ayang itu apakah dimaksud dengan F yang no face atau yang lain gitu loh. Karena kan ya tadi kalau terkait collab no face sama Fuji itu kan Ais bilang terjadi di last minute cuy, ya kan, terjadi di last minute. Si Nuface-nya si brand itu nawarin untuk collab sama F, jualan di live-nya Nuface, itu terjadi di last minute. Jadi memang sebenarnya belum ada kesepakatan sama sekali gitu loh. Baru mau ditawarkan tapi minta harga yang sama atau ya tidak sesuai lah menurut Aisar kan gitu loh. Nah makanya di situ banyak narasi beredar kalau dia ini ngebatalin, belum lagi dibumbu-bumbui pula kan, memang Aisar ngebatalin karena dia cemburu lah, ya kan, gitu kan. Kemarin itu seolah-olah Ais ini cemburu karena F ketemuan sama Bro V di Malai sehingga dibatalkan gitu kan. Nah kalau narasinya seperti itu kan seolah-olah memang di awal sudah sepakat. Padahal kalau berdasarkan klarifikasi Ais di Densu tadi, itu nggak kayak gitu ceritanya. Memang penawaran itu terjadi di last minute dan ternyata tidak sepakat gitu loh. Paham nggak? Nah yang jadi masalah adalah Assalamualaikum. Sorry ya guys. Ketika lu ngomong lu tuh harusnya serius kejar ya, nggak bisa. Ya lu
sebagai konten kreator ya, kita nih kayak misalnya kita jual apapun kan itu ada kan fee. Politik balas budi di negara ini menyebabkan negara ini nih hancur gitu loh. Segala sesuatu itu politik balas budi gitu loh. Nggak begitu cuy rule of game di dunia ini bukan masalah politik balas budi. Itulah kalau lu pakai politik balas budi bukan profesionalisme, bukan karena kompetensi, bukan karena value yang lu bawa, ya kayak negara kita ini pejabat kagak ada yang bener pejabat udahlah, gue udah kalau ngomongin politik nih udah ngurut dada gue. Kalian kagak sadar menteri-menteri, pejabat-pejabat, staf-sus sekarang yang diangkat nggak usah jauh-jauh lah, wakil apa kemampuannya? Hanya karena balas budi kan orang-orang itu diangkat. Akhirnya kayak apa negara kita ini sekarang? Bukan meritokrasi, bukan berdasarkan profesionalisme, bukan berdasarkan kompetensi, berdasarkan balas budi. Ya kayak gitulah jadi hancur. Nah, sama lah case-nya kayak Ais ini. Karena Ais tahu value dia seperti apa dan dia bisa membuktikan itu, ya seharusnya brand yang profesional menghargai, respect gitu loh. Jangan lu bawa-bawa kisah percintaan Aifu demi mendapatkan harga murah gitu loh. Di sini kan kesannya kayak gitu jadinya. Si brand ini kayak memanfaatkan situasi romantisme Aifu ini demi mendapatkan gitu loh harga murce gitu loh. Ya nggak sih gitu loh. Jadi ya kalau memang lu nggak deal dengan pricing yang ditawarkan oleh atau dengan rate yang ditawarkan oleh Ais, ya seharusnya lu fair aja cuy gitu loh. Ya lu harusnya menjelaskan ke F-nya dengan fair dan dengan netral gitu loh. Ya gue nggak tahu juga gue juga nggak tahu juga apa yang disampaikan brand tersebut ke F sehingga F jadi kayak marah gitu loh. Nah sebenarnya gue agak sedikit aneh juga kalau misalnya F ini marah. Yang pertama bisa jadi cara penyampaian brand tersebut yang gak clear sehingga terjadi kesalahpahaman. Yang kedua adalah ya ada rasa-rasa personal juga di situ gitu loh, paham nggak maksud gue? Seolah-olah kenapa dia kok nggak mau sih live sama gue gitu loh, apa karena gimana tapi nggak tahu sih, itu sotoy aja gue kayaknya. Tapi lebih ke ini sih, menurut gue lebih ke pihak brand yang tidak clear and clean menyampaikan hal tersebut ke F gitu loh. Tapi ya maksud gue gini sih, seharusnya juga F tidak, menurut gue seharusnya sikap F juga klarifikasi juga sih klarifikasi perihal hal tersebut langsung kan ke Ais gitu ataupun kalaupun misalnya ya tadi sih sorry kayaknya memang dia seharusnya itu ketika brand tersebut menyampaikan cerita seperti itu, seharusnya kan F itu mengklarifikasi mengklarifikasi terhadap Ais, dan dia juga seharusnya menurut gue dia seharusnya belajar juga sih dari Ais maksudnya gini loh, mungkin selama ini dia nggak tahu kalau value dia itu sebesar itu, paham nggak maksud gue? Jadi bisa jadi F ini kan terlalu baik atau dia belum paham kalau sebenarnya values dia tuh sebesar itu loh gitu loh. Seharusnya dengan Ais mengambil keputusan itu, dia tuh bisa belajar untuk
menjalankan bisnis yang seharusnya tuh seperti apa gitu loh, paham nggak? Jadi nggak cuma berdasarkan kasihan AP ada semua cuy, hitung-hitungannya itu gitu loh, paham nggak sih? Semua itu ada hitung-hitungannya dan Ais tahu itu gitu loh. Ya iyalah, dia anak magister bisnis gitu loh, pasti dia paham. Jadi sebenarnya ya Puji, lu tuh beruntung loh ya. Maksud gue gini, hikmah yang harus lo ambil dari kejadian ini bukan cuma sekedar hikmah, batal nih, ternyata dia AP gitu. Nggak kayak gitu loh sebenarnya. Harusnya lo lebih jauh berpikir ya kan. Kenapa Aisar bisa mematok harga sebesar itu? Oh ternyata values dia tuh tinggi. Kenapa values dia tinggi ya? Karena dia bisa menawarkan hasil atau impact terhadap customernya itu sekian persen gitu loh. Jadi ibaratnya ketika customer itu untung 100% ya lu sebagai content creator ya, kita nih kayak misalnya kita jual apapun kan itu ada kan fee ya. Fee terhadap sales itu kan ada ketentuan-ketentuannya semua. Dan Aisar tuh sudah menghitung itu semua cuy gitu loh. So you could get more revenue from that gitu loh. Lu tuh seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak revenue di situ, lebih banyak keuntungan di situ. Ini bukan masalah apa ya, bukan masalah apa namanya, susah juga sih. Masalahnya gini ya, orang-orang Indo ini hobi banget membawa masalah-masalah personal gitu loh. Tadi politik balas budi Hana ini susah, jadi kalau mau diajak berpikir profesional tuh susah. Maunya tuh kasihan. Ya gitu. Milih pemimpin aja kan kita kasihan. Gitu loh. Jadi susah pula gue harus menjelaskan ini ya, karena tadi budaya kasihan, budaya balas budi gitu loh yang ditonjolkan di negara ini. Jadi ketika diajak profesional langsung dianggap apa? Mata duitan gitu. Sok pinter, sok apa lu bilang, banyak omon doang. Susah jadinya. Jadi ya intinya itulah ya, susah gue mau menjelaskan, tapi yang jelas I understand ya sikapnya Aisar, dan menurut gue Fuji harus lebih banyak belajar ya mengenai manajemen bisnis ya, biar lu juga nggak sering kena tipu Fuji ya. Maksud gue tuh lu juga kan udah 2 kali ya kan kena kena fraud lah kalau gue bilang ya, kena fraud oleh manajer lu sendiri. Jadi ya mungkin itu juga bisa jadi bisa jadi pembelajaran juga buat lo untuk lebih belajar lagi terkait bisnis ya kan, terkait ya marketing and sales bisnis lah gitu loh ya. Dan Aisar could be your mentor gitu loh. Mahal loh ya belajar bisnis itu ya, mahal. Jadi harusnya lu bisa memanfaatkan ya Aisar untuk jadi mentor bisnis lu gitu loh. Aduh, ibaratnya ya gue kalau punya temen atau cowok yang naksir kayak Aisar ya kan, aduh udah gue manfaatin dia cuy ya. Ngapain pula kita mulu yang dimanfaatin, gue lah manfaatin dia gitu loh. Ngapain, minimal gue akan memanfaatkan koneksinya ya, gue akan memanfaatkan ininya ya, otak dan pikirannya. Kan yang mahal itu cuy, networking sama ini idea gitu loh. Lu bisa dapat gratis dari Aisar gitu loh. Networking gitu loh. Aisar circle-nya di Malaysia cuy ya gitu loh. Belum lagi tadi idea dia gitu ya, marketing idea dia gitu loh. Tapi ya udahlah, intinya kan tidak perlu lagi kita
apa kita permasalahkan, geng ya. Maksud gue tuh toh juga kan sudah kesalahpahaman ini kan sudah clear, sudah saling memaafkan. Si F kan juga tadinya awalnya kan ngambek, tapi kan akhirnya kan kata Ais kan gitu, iya dia awalnya sakit hati, tapi habis itu dia bilang ya udah nggak boleh diulang lagi ya. Pakai iya nggak tuh? Gue tuh ngebayangin Aisar bilang ya dia awalnya sakit hati, tapi habis itu dia bilang ya udah nggak boleh diulangi lagi ya. Gue langsung mikir kayak lu emang udah pacaran gitu. Ya udah ya nggak boleh diulang lagi ya. Lu tuh tahu nggak sih gue tuh udah kangen sama lu kali ya. Gak bercanda gue. Aduh. Tapi ya geng ya, sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi ya, mereka ini kayaknya baik-baik aja gitu loh. Ya buktinya lebaran kemarin masih ucapin maaf lahir batin gitu loh. Kita aja heboh gitu loh ya. Kita aja heboh ya kan. Jadi sebenarnya secara personal, kalau dari podcast tadi ya mereka tuh baik-baik aja. Tapi ya mungkin memang ya kan, mungkin memang saat ini komunikasinya itu gak intens lah ya gitu loh. Apalagi kan F sudah dekat sama Bro V ya, jadi ya udahlah. Aisar juga apa ibaratnya apa namanya, ya udahlah ya kan, ikhlas gitu loh, ikhlas. Toh gue juga emang belum bisa memberikan apa yang lu mau kan F gitu loh. Ya gak apa-apa lah lu berpetualang dengan laki-laki yang lain ya kan. Kalau jodoh mah gak kemana ya gak cuy kan. Ya dan Ais tadi juga sadar ya kan kalau dia tuh friendly. Dia juga sadar kalau dia banyak bikin baper anak orang ya kan. Kayak gue bilang, cewek-cewek ini tolonglah sadar diri ya kan. Karena si Aisar ini kan emang friendly. Jadi banyak cewek-cewek ini baper gitu loh. Ya kan. Jadi ya udahlah geng. Ibaratnya podcast Densu ini sebenarnya sudah sudah clear lah ya. Bahwa tadi Aisar memang sekarang fokus karir, tidak fokus percintaan. Hubungan Aifu ini di belakang layar actually fine-fine aja ya kan. Dan yang ketiga apa namanya, apa ya, ya udahlah kita doain aja lah cuy ya. Kita sabar aja. Toh Aisar juga bilang kan ya kalau suatu saat gue collab sama F juga ya gue sih mau-mau aja, dia bilang gitu kan. Cuman ya kesannya sekarang itu kan kayaknya mereka ini kayak apa ya, ya kayak emang kayak mana sih, gue nggak tahu juga lah. Ya udahlah, doain aja yang terbaik geng ya, doain aja yang terbaik. Kalaupun memang jodoh gak kemana, kalaupun gak jodoh ya sudah, berarti memang masing-masing sudah ditakdirkan jodoh yang terbaik. Siapa tahu bener emang F ini jodoh sama Furel ya kan, ya kita gak tahu ya kan. Udahlah sekarang santai aja, gak usah juga maksa-maksa lagi. Toh Ais juga gak mau bercinta dalam 3 tahun ini, jadi percuma juga cuy ya. Mau lu jodoh-jodohin siapa ya, sama Laura, Tami, sama siapa lagi, itu mah cuma buat happy-happyan doang Ais tuh nge-like. Jadi lu pade harusnya udah sadar diri ya. Emang kurang clear apa yang diomongin Densu ha? 3 tahun gak mau percintaan cuy, masih kurang clear kalian, masih gitu baper mau jodoh-jodohin Laura. Aduh udahlah geng ya. Aisar tuh nge-like ya cuma pengen seru-seruan aja biar rame gitu loh. Kita aja nih fans, gak usah terlalu terbawa suasana gitu loh. Oke geng, gitu dulu reaction gue. Sorry kalau garing ataupun
Nah, oke teman semuanya, jadi itulah ya barusan video reaksi yang bisa sajikan ya. Ini terkait di mana reaksi atau tanggapan respon dari Bunda Lesr terhadap podcast yang dilakukan oleh Bang Densu teman semuanya ya, dan Aisyah Khalid ya. Intinya itu reaksi dari Bunda Lesr terkait podcastnya Aisyah Khalid dan juga Bang Densu teman semuanya ya. Oke, jadi tanggapannya yaitu sudah dijelaskan secara detail oleh Bunda Lesa selama kurang lebih hampir 1 jam teman semuanya ya. Oke, jadi untuk teman semuanya para fan Aipu atau para fan Aisyah gimana tanggapannya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.